Kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita dalam kesempatan kali ini insyaallah tentang sebuah judul Al-Adabu Ma'allah. Artinya secara bebas bagaimana seorang hamba selalu beradab di hadapan Allah. Dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mendefinisikan adab kepada Allah. Beliau mengatakan husnus suhbati ma'allah biiqa'il harakati adh-dhahirati wal batinah ala muqtada at-ta'zim wal ijlal wal haya. Inilah definisi adab kepada Allah, yaitu memastikan semua gerak lahiriah dan batiniah, semua gerak lahiriah dan fikiran, semuanya tidak lepas dari keagungan Allah dan rasa malu kepada Allah. Ini dua. Jadi gerakan lahiriah, ucapan ataupun gerakan tubuh, termasuk fikiran, semuanya harus sejalan dengan, semuanya harus sesuai dengan keagungan Allah dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dinamakan beradab kepada Allah. Lalu secara rinci bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dan yang kedua, alla yaraka haitsu nahaka wa la yafqidaka haitsu amaraka. Ini adab 1 dan 2. Bahwa Allah tidak pernah menjumpaimu dalam larangannya dan tidak pernah kehilanganmu di dalam perintahnya. Inilah adab 1 dan adab 2. Jadi Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan perintah dan larangan. Jadi semua perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah adalah ujian untuk keimanan kita. Ada orang yang mengabaikan ujian ini, tidak mau taat kepada perintah dan larangan. Dan ada juga orang yang pilih-pilih, perintah yang wajib saya lakukan, kalau sunnah nggak usah dulu. Larangan yang haram saya jauhi, tapi kalau yang makruh saya belum bisa tinggalin. Nomor 2 ini walaupun tidak berdosa, tapi tidak terlihat loyalitas yang bersifat total. Kita tidak melihat kesetiaan yang 100% kepada Allah Azza wa Jalla. Anda tahu jamaah sekalian, orang-orang yang akan memasuki surga itu ada 2 golongan. Pertama adalah as-sabiqun. Mereka dinamakan juga dengan al-muqarrabun. Nomor 2 adalah ashabul yamin. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah soal loyalitas dan kesetiaan terhadap perintah dan larangan. As-sabiqun sesuai dengan artinya adalah berlomba. Karena tidak ada misi hidup mereka kecuali terus-menerus berlomba menjalankan perintah, berlomba menjauhi larangan. Ulama-ulama kita mengatakan kalau mau tahu hati seseorang bersih atau kotor, maka lihat perlombaan-perlombaan hidupnya. Orang-orang yang berhati bersih, perlombaan hidupnya hanya kebaikan.
Saya tidak boleh kalah dalam kebaikan. Saya nggak boleh kalah dalam tilawah. Saya nggak boleh kalah dalam zikir pagi dan petang. Inilah orang-orang yang berhati bersih. Kompetisi hidup mereka hanya soal baik. Saya nggak boleh kalah dalam kebaikan. Tetapi orang-orang yang hatinya kotor, kompetisi mereka dunia. Nah, kalau hatinya kotor dengan serakah, kompetisinya adalah uang dan harta. Tapi kalau hatinya kotor dengan takabur, maka kompetisinya adalah soal kekuasaan dan posisi. Nah, jadi ini salah satu cara sederhana untuk mengenali hati. Perhatikan apa yang menjadi selalu perlombaan Anda dalam sehari-hari. Nah, ini akan menjelaskan situasi hati Anda bersih atau kotor. Baik. As-sabiqun artinya adalah orang-orang yang berlomba, orang-orang yang tercepat dalam kebaikan. Misi hidup mereka adalah totalitas untuk perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi tidak lagi ada tembang bulu. Yang wajib, oke, kalau yang sunnah satu-satu aja. Ini bukan jalan hidup as-sabiqun. Ini bukan pola beragamanya al-muqarrabun. Baik. Golongan kedua masuk surga adalah ashabul yamin. Nah, ashabul yamin ini yang pola hidupnya seperti itu. Semua kewajiban Allah mereka sempurnakan. Tetapi soal yang sunnah setengah hati. Semua larangan Allah tidak satu pun yang disentuh kalau sifatnya haram. Tapi kalau yang tidak haram masih saja dijalankan. Ini ahlul jannah juga, tetapi ashabul yamin. Baiklah jemaah sekalian, inilah adab yang pertama dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai Allah kehilangan Anda di setiap perintahnya yang wajib ataupun yang sunnah. Nomor dua, jangan sampai Allah menemukan Anda di dalam larangannya yang haram ataupun makruh. Jadi sunnah ini kenapa mesti dijalankan? Karena dia akan memudahkan Anda untuk yang wajib. Puasa-puasa sunnah itu memudahkan puasa yang wajib. Orang-orang yang berat melakukan puasa sunnah dipastikan masuk Ramadan itu sangat berat juga bagi mereka. Nah, salat-salat sunnah itu memudahkan salat-salat yang wajib. Orang yang sedikit melakukan salat sunnah, maka salat wajib ini boleh jadi sesuatu perjuangan bagi mereka. Mereka memang tidak berani meninggalkan salat wajib, tapi mereka perlu berjuang untuk bisa melakukannya. Padahal jamaah sekalian, orang-orang yang melakukan perintah tapi harus dengan satu perjuangan, ini dinamakan orang-orang pada level mujahadah. Lalu yang lebih tinggi dari level mujahadah adalah as-siddiqun. As-siddiqun dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan semuanya serba mudah. Tidak ada yang terasa berat. Karena semua kebaikan terasa mudah, sehingga as-siddiqun dalam hati mereka tidak ada satupun keinginan berkhianat kepada Allah. Semua kebaikan terasa mudah dilakukan. Semua larangan terasa gampang untuk ditinggalkan. Karena semuanya serba mudah, maka di dalam jiwa as-siddiqun tidak ada keinginan berkhianat kepada Allah. Tidak ada keinginan mereka mengkhianati Allah dalam perintah. Tidak ada keinginan mereka mengkhianati Allah dalam larangan. Karena semua perintah dan larangan itu bagi mereka sangat mudah. Baik begitu pun dalam larangan.
Kalau Anda terbiasa meninggalkan yang makruh, maka meninggalkan yang haram itu bukan perjuangan, artinya sangat mudah bagi Anda. Jadi kalau ada orang-orang yang sangat berat sekali meninggalkan yang haram, itu disebabkan karena mereka masih sangat banyak melakukan yang makruh. Jamaah sekalian, kadang-kadang makruh itu karena bendanya. Ambil contoh misalnya pete, jengkol. Tapi kadang-kadang makruh itu karena berlebihannya. Nah, makruh berlebihan ini ada 5. Yang pertama, ngobrol berlebihan. Nomor 2, memandang berlebihan. Nomor 3, makan berlebihan. Yang keempat, tidur berlebihan. Yang kelima, bergaul berlebihan. Nah ini 5 induk yang makruh. Ngobrol itu kan boleh, tapi kalau sudah berlebihan itu bahaya. Baiklah jamaah sekalian, kita lanjutkan adab yang ketiga. Anta tasabaqa ilaihi, bahwa Anda selalu mengambil sikap berlomba menuju Allah. Adab yang ketiga, bahwa Anda tidak pernah terlambat untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat, di dalam segala perintah-perintah Allah, Anda enggak pernah terlambat. Kadang-kadang ada keterlambatan yang harganya mahal. Dulu ada seorang laki-laki Yaman, namanya Abu Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Usailah As-Sunabihi. Sewaktu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Abdullah As-Sunabihi dengan sejumlah orang-orang Yaman masih menunda hijrah kepada Nabi. Tapi pada akhirnya mereka ada beberapa orang bersepakat, ya sudah, ini tidak boleh ditunda lagi, kita harus hijrah menjumpai beliau. Maka mereka bertolak dari Yaman menuju Madinah untuk berhijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mereka melewati satu kawasan, kalau nggak salah namanya Usfan, atau jarak yang lebih dekat dengan Madinah, mereka melewati satu kampung. Penghuni kampung bertanya, kalian ini dari mana, mau ke mana? Rombongan As-Sunabihi mengatakan, kami ini dari Yaman. Tujuan kami berhijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan, kalian ini orang yang rugi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat 5 hari yang lalu. Jadi perhatikan, keterlambatan 5 hari menjadi penyebab mereka ini tidak sampai pada level sahabat. Seandainya mereka tidak terlambat hijrah, tentu saja mereka dinamakan sahabatnya Nabi. Tapi qadarullah, karena mereka menunda, Allah hukum penundaan itu dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya mereka semuanya tidak lagi dinamakan sahabat. Mereka dinamakan tabi'in. Ada apa ini? Jawabannya, penundaan dalam kebaikan sering sekali harganya mahal. Maka orang-orang yang betul-betul beradab kepada Allah, mereka tidak akan pernah terlambat untuk Allah Azza wa Jalla. Di dalam sholat mereka tidak terlambat, di dalam berhaji nggak terlambat, dalam puasa. Intinya di setiap kebaikan mereka nggak pernah terlambat. Mereka nggak pernah terlambat. Ya kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur. Kalau memang tidak ada uzur, mereka nggak pernah terlambat. Baik. Ini adab berikutnya kepada Allah.
Jangan pernah terlambat untuk Allah. Misal begini, Anda kalau zikir pagi langsung selesai subuh, artinya anggaplah jam 5 Anda sudah zikir pagi. Atau nomor 2, Anda tunda zikir pagi ini boleh sampai jam 10. Sudah, nanti saja saya zikir pagi jam 6. Anda menunda zikir pagi, iya. Sebetulnya yang Anda tunda itu adalah keridhaan Allah untuk Anda. Kalau dari jam 5 Anda sudah zikir pagi, artinya dari jam 5 itu Allah udah ridho dengan Anda. Tapi keputusan Anda bahwa Anda zikir pagi jam 6, terlambatlah ridho Allah untuk Anda setengah jam. Kalau Anda tunda lagi, nanti saja jam 7, terlambatlah ridho Allah untuk Anda selama 2 jam. Nah, ini coba difikirkan. Kebaikan yang Anda tunda sebenarnya Anda sedang menunda ridho Allah. Setengah jam Anda menunda satu kebaikan, setengah jam ridho Allah tertunda untuk Anda. Padahal boleh jadi ridho yang sampai kepada Anda lebih segera, ini mungkin akan menghasilkan banyak keberkahan. Misalnya, kalau di jam 5 Allah telah sampaikan ridhonya kepada Anda, mungkin dari ridho ini Anda akan menemukan kemudahan. Karena ridho ini Anda akan terhindar dari bahaya. Karena ridho ini Anda akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau ridho itu sudah terlambat, akan terlambatlah banyak kebaikan untuk Anda. Baik jamaah sekalian, lalu yang perlu untuk kita fahami juga, satu nasihat ya, nasihat seorang kalau nggak salah Hudzaifah atau siapa kepada Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah punya hak atas dirimu di siang hari dan Allah tidak menerimanya di malam hari. Dan Allah punya hak atas dirimu di malam hari dan Allah tidak menerimanya di siang hari. Jadi seolah-olah beliau ingin berkata, setiap waktu sudah ada kesibukannya sendiri-sendiri. Sekarang di jam 5 kesibukan Anda adalah zikir. Karena boleh jadi nanti jam 6 akan ada kesibukan lain. Nanti jam 7 akan ada lagi kesibukan lain. Nah, jadi satu kebaikan semakin ditunda, semakin terasa tidak dicintai. Karena kebaikan yang betul-betul Anda cintai nggak mungkin Anda tunda-tunda. Tidak mungkin ditunda-tunda. Tapi kan agama memberikan waktu yang longgar. Betul, zikir pagi waktunya sampai jam 10 atau jam 11. Zikir sore waktunya juga sampai jam 10, jam 11 malam. Tapi waktu yang lapang ini bukan berarti Anda menunda. Waktu yang longgar ini artinya adalah bahwa dalam keadaan uzur Anda punya kebebasan. Intinya menunda satu kebaikan tanpa uzur adalah satu hal yang tercela. Dan ini tidak termasuk adab kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang beriman ini serakah mereka cuma satu. Mereka serakah dengan segala kebaikan. Oleh sebab itu mereka tidak pernah menunda-nunda kebaikan tersebut. Baik. Adab berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tansyagila biyaumi liqa'ihi. Jadikanlah kesibukanmu untuk hari pertemuan dengan Allah. Saya ini orang kampung. Kalau sudah ada rencana pulang kampung lebaran Syawal, itu biasanya dari 5 bulan sebelumnya kita udah mulai sibuk. Kita udah mulai sibuk untuk pertemuan dengan orang-orang tercinta. Nah,
Maka di sini disebutkan di antara adab seorang hamba kepada Allah senantiasa terus menerus sibuk untuk pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Hari pertemuan itu makin dekat. Bisa jadi datang dalam waktu cepat, bisa jadi datang dalam waktu yang lama. Tetapi orang yang betul-betul beradab kepada Allah, mereka menjadikan kesibukan cuma satu, yaitu kesibukan untuk hari pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Anda sudah lihat acara pernikahan. Itu betapa heboh dua keluarga untuk acara pernikahan itu. Masih 6 bulan lagi udah kasak kusuknya luar biasa. Semua terasa gatal. Itu hanya untuk 1 hari pernikahan. Nah, saya cuma ingin mendekatkan satu persoalan saja. Bahwa orang-orang yang penuh adab kepada Allah, kesibukan besar mereka adalah mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Mereka bangun tengah malam, dalam hati mereka berkata, ini persiapan menjumpai Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka mengatakan, ini persiapan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita ini udah bersiap bertemu dengan Allah. Saya yakin tuh, subuh kita adalah persiapan bertemu dengan Allah. Mungkin sebentar kita akan sholat syuruk, itu pun dalam rangka siap-siap bertemu dengan Allah. Tapi persiapan itu belum menjadi kesibukan. Persiapan itu belum menjadi kesibukan. Karena yang dimaksud dengan kesibukan adalah waktu Anda menjadi lebih banyak. Nomor 2, Anda makin lapang dada mengorbankan banyak hal. Itu namanya sibuk. Jadi dalam kesibukan ada waktu yang lebih banyak. Di dalam kesibukan Anda banyak berkorban. Kalau 2 hal ini belum ada, berarti yang sedang kita lakukan ini hanya persiapan sederhana. Seolah-olah pertemuan dengan Allah itu masih 20 tahun lagi. Jadi nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Wahai Ibn Umar, lihatlah dirimu di dunia seperti perantau. Bahkan kalau bisa sebagai seorang musafir. Kalau perantau di negeri rantau itu bertahun-tahun tapi ujungnya pulang. Tapi kalau musafir dalam perjalanan ukurannya hari lalu kemudian pulang. Maka Nabi mengatakan, wahai Ibn Umar, 2 pilihan engkau melihat dirimu. Pertama, lihat dirimu perantau, setahun, 2 tahun, 3 tahun kamu harus kembali kepada Allah. Atau nomor 2, ini yang lebih baik lagi, lihat dirimu di dunia ini sebagai musafir yang dalam hitungan beberapa hari akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka setelah Ibnu Umar menerima wasiat ini dari Nabi kita, beliau selalu berpesan kepada orang-orang yang ia jumpai. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Artinya apabila kamu hidup di pagi hari, jangan terlalu yakin masih hidup sampai sore. Kalau kalian hidup di sore hari, jangan terlalu yakin bahwa masih ada kehidupan sampai pagi. Jadi intinya, apa yang membuat Anda jamaah sekalian, apa yang membuat Anda sibuk untuk hari pertemuan dengan Allah? Jawabannya karena Anda melihat kematian itu dekat. Sehingga Anda sibuk untuk pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Sibuk pertemuan dengan Allah dengan pengertian pula Anda memiliki banyak amal. Karena kalau tidak ada amal itu namanya tidak adab. Tidak ada kesibukan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian adab berikutnya kepada Allah Azza wa Jalla, anta tawadhu'a bi ni'matihi. Selalu rendahkan hati dengan semua nikmat Allah. Apapun nikmat yang dianugerahkan,
Pastikan semuanya tidak mengubah hati yang rendah. Tidak mengubah hati yang rendah menjadi tinggi. Subhanallah, sebagian orang jamaah sekalian, begitu Allah anugerahkan nikmat, langsung hatinya naik ke langit yang ketujuh. Hatinya langsung meninggi, hatinya langsung membesar. Ini demi Allah bukan syukur. Karena bagian dari syukur adalah taat. Dan di antara ketaatan penting dalam syukur bagaimana merendahkan hati dengan nikmat Allah. Sebab itu Allah yang berikan Anda anugerah tubuh yang bagus, ototnya menonjol dari atas sampai ke bawah, tidak usah terlalu dipamer-pamerkan juga. Tetap saja pakai gamis. Tidak usah beli baju seketat-ketatnya, setiap ngomong selalu main tangan. Padahal tadinya kalau ngomong biasa aja. Ini menurut saya. Jadi jemaah sekalian, bagian dari adab kepada Allah Azza wa Jalla, rendahkan hati dengan segala nikmatnya. Allah kasih Anda nikmat kepintaran, rendahkan hati. Allah kasih Anda nikmat berupa uang, berupa harta, rendahkan hati. Jadi di antara bentuk tidak sopan kepada Allah Azza wa Jalla, ketika nikmat-nikmatnya justru membesarkan hati kita, membengkakkan hati dalam takabur. Baik. Kesantunan berikutnya kepada Allah Azza wa Jalla adalah watan syariha lahu fi qada'ihi. Selalulah lapang dada dengan apapun yang menjadi keputusan Allah. Kadang-kadang keputusan Allah adalah ujian, keuangan, itu keputusan Allah. Kadang-kadang keputusan Allah adalah ujian kesehatan. Kadang-kadang keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diuji dengan anak-anak yang nakal. Semua ujian lapangkan dada. Orang-orang yang beriman tidak pernah melihat ujian itu sebagai ujian biasa. Artinya orang-orang melihat apapun ujian, oh ini keputusan Allah untuk saya. Anak-anak nakal, oh ini kebijaksanaan Allah untuk saya. Hidup dalam keadaan susah, ini kebijaksanaan Allah untuk saya. Mereka tidak menamai musibah itu dengan musibah. Ini musibah, enggak. Mereka menamai musibah, oh ini hikmahnya Allah untuk saya. Ini kebijaksanaan Allah untuk saya. Nah, musibah yang tidak Anda hubung-hubungkan dengan Allah itu berat sekali. Anak saya bandel, itu berat sekali. Hidup saya sedang susah, itu berat sekali. Tapi kalau musibah-musibah ini Anda hubungkan dengan Allah, maka dia akan menjadi ringan. Anakmu bandel ya, ini ujian Allah untuk saya. Begitu muncul kata Allahnya, dia menjadi ringan. Katanya kamu sakit begini, ya itu keputusan Allah untuk saya. Jadi jangan namai ujian itu tanpa nama Allah. Saya sakit, jangan. Tetapi namai ujian ini dengan nama Allah. Artinya sakit saya ini adalah ujian Allah. Sakit saya ini adalah keputusan Allah. Sakit saya ini adalah kebijaksanaan Allah untuk saya. Maka dalam surat At-Taghabun Allah berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang melihat takdir Allah dalam ujian, ini ujiannya, ini takdir Allah untuk saya. Ini musibah ya, ini takdir Allah untuk saya. Kalau ujian-ujian ini Anda lihat sebagai takdir Allah, ujian Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberikan hidayah sabar dalam hati. Allah berikan hidayah sabar dalam hati. Jemaah sekalian, jalan kebaikan dalam ujian Allah itu ada 3. Yang satu adalah jalan kejahatan. Jalan kejahatan ini tidak perlu kita bahas, karena Anda semua orang baik. Jalan kebaikan di dalam ujian Allah ada 3 tingkat. Tingkat paling rendah adalah sabar. Di atas itu adalah ridha.
Di atas itu adalah syukur. Inilah jalan alternatif Anda apabila suatu saat telah sampai di atas ujian. Sabar atau ridha atau syukur. Sabar jamaah sekalian, artinya ujian ini masih terasa perih. Ujian ini masih terasa sesak. Anda masih berpikir seandainya tidak ada ujian. Anda masih berpikir seandainya ujian tidak ada, atau seandainya ujian ini segera berlalu. Kalau masih ada pikiran seandainya tidak ada ujian, seandainya ujian segera pergi, kalau masih ada pikiran seperti ini adalah orang sabar. Hanya saja orang sabar tuh tidak berani ngomong hal-hal seperti itu. Nah, hadis berikut ini penting untuk kita pahami. Ada seorang sahabat ketemu Nabi kita. Ini suara saya tinggal beberapa liter lagi, jadi kurang lantang ini. Jadi Anda saja yang mesti bangun. Kalau sedikit ngantuk nggak bagus. Jadi sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inni la ajidu fi nafsi syai'an. Ya Rasulullah, kadang-kadang pikiran saya tentang Allah bagaimana gitu. Misalnya begini, saya ini kok udah lama berdoa kok belum dikasih. Nah itu. Saya ini udah lama diuji kok belum selesai juga. Saya ini udah lama sakit, kenapa belum sembuh juga? Nah, ini semuanya kan gugatan-gugatan kepada Allah kan. Saya udah doa kok belum diterima. Ini kan sikap protes kepada Allah ini. Saya udah lama sakit, kenapa belum sembuh juga? Ini kan Anda sedang menggugat Allah ini. Ini saya udah lama sekali susah kok belum longgar-longgar juga. Ini pikiran Anda ini sedang menggugat Allah. Pikiran seperti itulah yang dialami sahabat tadi. Ya Rasulullah, kadang-kadang dalam pikiran ini ada sesuatu tentang Allah. Kata Nabi terus, demi Allah ya Rasulullah, ini yang ingin kita pelajari. Saya lebih suka diterjunkan dari langit kepala ke bawah sampai saya jatuh dan mati daripada saya harus menyebutkan pikiran tersebut. Saya lebih baik mati daripada saya protes kepada Allah Azza wa Jalla. Saya lebih baik mati daripada saya harus menggugat Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, awajadtum zalika, kalau kalian mengalami hal seperti itu enggak? Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, betul ya Rasulullah, kita juga ngalamin yang sama. Kadang-kadang pikiran kita kepada Allah bla bla, tapi kita enggak berani ngomong. Terus terang lebih baik mati daripada ngomong. Kata Nabi SAW, zalika sarihul iman. Itu menunjukkan iman kalian sangat bagus. Itu menunjukkan iman kalian sangat kuat. Nah, ini hadis ini sangat berharga. Ciri seseorang punya iman yang kuat, bahwa dia lebih baik mati daripada protes atas keputusan Allah Azza wa Jalla. Ini kita semua dalam pikiran kita ada protes itu kepada Allah. Karena kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Diuji dengan anak-anak yang kurang baik. Lalu kita ngerasa udah berdoa bertahun, kok anak saya masih begini-begini aja. Kok anak saya begini? Itu kamu sedang menggugat Allah. Anda sedang protes kepada Allah. Anda sedang tidak ridha dengan Allah Azza wa Jalla. Seandainya para sahabat ada di posisi Anda, mereka akan memilih mati daripada mengucapkan kata-kata tersebut. Lalu Nabi mengatakan, itu tandanya iman kalian sangat kuat. Jadi orang-orang yang suka protes, kenapa sih harus hujan? Saya masih kerja. Kita mau pergi, kan mau musim hujan gini kan? Mau pergi kerja. Ini baju lagi lancip-lancipnya habis disetrika. Naik motor, tiba-tiba hujan deras turun. Kenapa sih harus hujan?
Oh, Anda sedang protes kepada yang berkeputusan nurunin hujan. Di zaman sahabat mereka lebih baik mati daripada protes seperti itu. Nah, baiklah jamaah sekalian, jadi ini nomor 1. Sabar. Orang yang bersabar, mereka enggak berani ngomong, tapi pikiran mereka penuh dengan protes-protes tadi. Kapan ujian ini selesai? Kok lama sekali? Jadi ada pemberontakan seperti itu namun mereka tahan. Intinya orang-orang sabar tetap berkeinginan, seandainya enggak ada ujian. Seandainya ujian ini pergi. Ini orang sabar. Lebih tinggi dari sabar adalah ridho. Orang yang ridho itu orang yang enggak punya pilihan di depan Allah. Gimana kalau kamu diuji? Ya Allah, saya enggak punya pilihan di depanmu. Pilihanmu lah yang terbaik. Kalau memang keputusanmu adalah ujian, ya itu yang terbaik. Gimana kalau kamu sakit? Ya Allah, kalau sakit itulah pilihanmu, saya pun memilih hal yang sama. Ya Allah, saya enggak punya pilihan di depanmu. Pilihanmu pasti yang lebih baik. Ini namanya ridho. Orang-orang ridho ketika mereka sakit, Anda pengen sembuh enggak? Ya, terserah Allah aja. Orang-orang yang ridho dalam kesusahan Anda tanya, kamu pengen senang? Terserah Allah saja. Pokoknya dalam keputusan Allah, saya enggak punya pilihan selain keputusan Allah itu. Nah, ridho ini berat atau enggak? Ya, dalam ujian tertentu ridho itu gampang. Tapi dalam ujian tertentu pula ujian ridho itu berat. Tapi sekaligus ini belum menunjukkan ridho kita itu stabil. Karena ridho yang stabil dalam segala ujian selalu ridho. Tapi kadang-kadang ujian A, B, dan C saya bisa ridho. Tapi ujian E, D, dan F saya belum bisa ridho. Oh, ridho Anda itu belum stabil. Itu perlu distabilkan lagi. Nah, kalau Anda ingin menapaki langkah di atas ridho dan ternyata berat sekali, kerikilnya tajam, jalannya mendaki, berat sekali, ingat-ingatlah ayat terakhir dalam surat Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka karena mereka pun selalu ridho kepada Allah. Jamaah sekalian, salah satu kepuasan hati seorang hamba memberikan ridho kepada Allah. Berkumandang azan, ya Allah, raditu billah, aku ridho dengan perintahmu salat. Datang Ramadan untuk berpuasa, mereka mengatakan, ya Allah, aku ridho engkau suruh aku berpuasa dan berlapar-lapar. Datang tengah malam, mereka mengatakan, ya Allah, aku ridho kau suruh untuk melakukan tahajud. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah berikan mereka ridha karena mereka pun memberikan Allah ridha. Nah, tingkatan yang paling tinggi dalam ujian Allah adalah syukur. Tingkatan yang paling tinggi di dalam ujian Allah adalah syukur. Diuji dengan A, mereka bersyukur. Mereka tidak bersyukur dengan ujiannya, tapi mereka bersyukur dengan nikmatnya. Misalnya diuji dengan sakit. Kata dokter apa? Saya ini ginjal. Terus? Ya kan jantung saya masih sehat. Liver saya masih sehat. Hati saya masih sehat. Lidah saya masih sehat. Yang sehat itu masih 1000 lagi, yang sakit cuma 1. Sehingga jamaah sekalian, karena mereka sibuk melihat nikmat, akhirnya ujian ini enggak terasa. Nah, kita ini kalau udah sakit kepala, lupa kalau seluruh anggota tubuh lain masih sehat. Ya kan? Ini sakit kepala, aduh, ini sakit vertigo ini. Kita fokus sekali dengan ujian itu sehingga enggak sadar mata masih sehat, telinga masih sehat, jantung masih oke. Ini bukan orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ini apabila mereka sampai pada ujian, mereka tidak mau lihat ujian itu lama-lama.
Mereka justru memalingkan pandangan melihat nikmat berlama-lama. Oh, ini mataku sehat, oh ini telingaku sehat, ini lidahku sehat, bisa baca Quran masih, bisa berzikir. Ini jantungku sehat, ini ginjalku sehat, ini asam lambungku sehat dan lain-lain. Karena dia melihat sehat-sehat jumlahnya masih ribuan, akhirnya kepala vertigo ini, ini cuma satu kecil pula, besok juga selesai. Nah, maka ini ciri-ciri orang yang bersyukur, jamaah sekalian. Orang-orang yang banyak bersyukur akan melihat nikmat itu kecil, akan melihat ujian itu kecil. Tapi orang yang jarang bersyukur, lemah bersyukur, mereka akan melihat ujian itu berat sekali. Jadi kalau Anda dengarkan orang yang mengeluh aja, aduh bagaimana, kasih tahu aja sebenarnya kesulitan kamu itu kecil, tapi rasanya besar. Rasanya aja besar, bukan kesulitannya yang kecil, besar. Kesulitannya kecil tapi rasanya besar. Kenapa begitu? Ya artinya syukur kamu sedikit. Orang yang syukurnya sedikit gak akan tahan dengan ujian, gak akan kokoh dalam ujian. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, terserahlah Anda mau milih mana dalam 3 jalan ini. Anda akan memilih sabar, atau memilih ridho, atau Anda memilih syukur. Kira-kira yang mana? Syukur. Baik, ingat, kalau Anda sudah mantap memilih syukur, Anda tidak akan memilikinya karena Anda kuat, tapi Anda akan memilikinya karena berdoa, bertawakal. Ya Allah, berikan aku syukur sampai aku tidak melihat ujian. Berikan aku syukur sampai aku tidak melihat musibah. Sampai tidak melihat musibahnya karena sibuk melihat nikmat. Itulah syukur. Jadi ingat, syukur yang sangat indah ini tidak akan sampai kepada Anda karena kekuatan Anda. Anda tidak akan memilikinya karena Anda kuat, Anda pintar, tidak. Anda memilikinya kalau Allah yang ngasih. Dan Allah ngasih kalau Anda meminta. Maka di sujud, di kapanpun Anda berdoa, minta kepada Allah, ya Allah berikan aku syukur. Berikan aku syukur sampai aku melihat semua musibah itu kecil. Ya Allah berikan aku syukur sampai aku tidak melihat musibah. Emang ada, saya tidak sedang bercerita dongeng. Orang-orang yang syukurnya luar biasa, memang mereka tidak melihat ujian, mereka tidak melihat musibah. Nah, saya kasih Anda contoh. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, 32 tahun beliau mengalami penyakit wasir yang sangat buruk. Jangankan berdiri, apalagi berlari, duduk pun selama 32 tahun gak mampu. Allahu Akbar. 32 tahun gak duduk. Terus berbaring saja di tempat tidur yang sudah dibikin. Di tempat tidur inilah makan, di sinilah minum, di sinilah salat, di sinilah tilawat, termasuk qada hajat pun di situ. Itu bukan 3 hari. Berapa tadi? 32 tahun. Suatu hari seorang tabi'in, kalau nggak salah namanya Iyas Al-Qadhi. Mereka ada 2 orang, salah satunya adalah Iyas Al-Qadhi. Datang menjenguk. Yang jenguk ini malah nangis melihat pasien itu. Tetapi pasien mengatakan, tolong jangan nangis. Saya tidak suka kalian nangis. Saya saja nggak nangis, kenapa kalian suka? Dengar baik-baik kata Imran. Semenjak hari itu Rasulullah datang mengucapkan A, Nabi mengatakan, Imran, kali ini saya datang bukan sekedar menjenguk, tapi ada titip salam buat kamu. Ya Rasulullah, titip salam siapa pula itu? Kata Rasulullah, Jibril titip salam. Kata Jibril, dia salut dengan sabarnya kamu. Kata Imran bin Husain, sejak hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan titip salamnya Jibril, sampai hari ini tidak ada yang paling aku cintai lebih dari sakitku ini. Tuh.
Jadi dia malah melihat sakit itu dengan cinta. Ini sakitku tapi ini cintaku. Ini sakitku tapi ini cintaku. Oh, dongeng sekali ya. Dongeng sekali karena memang kita dengan beliau langit dan bumi. Tapi kalau kita memahami jalur pikiran beliau, ternyata Anda juga bisa memiliki hal seperti itu. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, banyak-banyaklah bersyukur sampai Anda tidak melihat musibah itu sesuatu yang besar. Sungguh-sungguhlah bersyukur sampai Anda tidak merasa berat dengan segala ujian. Ujian yang berat bukan ujiannya berat, rasanya yang berat. Kenapa rasanya berat? Karena syukur kita selama ini masih syukur setengah hati. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Kesantunan berikutnya kepada Allah. Nah, ini kode alam. Sampai di sini. Hah? Baik, kemudian kesantunan dan adab berikutnya kepada Allah adalah tauhiduhu fi kulli syai. Lihat keesaan Allah dalam segala-galanya. Dalam segala-galanya lihat keesaan Allah. Dalam semua ibadah lihat keesaan Allah. Dalam semua kebutuhan lihat keesaan Allah. Dalam segala kejadian lihat keesaan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Ini salat. Salat ini hanya untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Ini doa. Doa ini untuk Allah, nggak boleh untuk yang lain. Lihat keesaan Allah dalam segala ibadah. Sehingga dalam ibadah nggak ada yang Anda nggak pernah menolehkan ibadah kepada Anda, nggak pernah menoleh kepada manusia dalam ibadah. Kadang-kadang dalam ibadah kita masih menoleh kepada manusia. Ya, kita masih menoleh kepada manusia dalam ibadah. Salat qabliyah ba'diyah di masjid banyak yang lihat. Giliran uzur ke masjid, sholatnya di rumah, qabliyah ba'diyahnya nggak ada. Kenapa kalau di rumah nggak ada qabliyah ba'diyah, di masjid ada qabliyah ba'diyah? Artinya dalam ibadah Anda masih menoleh kepada manusia. Sehingga hadirnya manusia membuat Anda melakukan ibadah. Tapi tidak hadirnya manusia membuat Anda main-main dan acuh tak acuh dengan ibadah. Anda belum sepenuhnya membawa keesaan Allah dalam ibadah itu. Sehingga banyaklah ibadah-ibadah yang Anda masih gunakan untuk menoleh kepada manusia. Nomor 2, rububiyah. Anda kan punya banyak kebutuhan ini. Anda butuh uang, Anda butuh sehat, Anda butuh bahagia. Pertanyaan, siapa yang Anda lihat dalam kebutuhan itu? Anda ingin sehat, saya melihat dokter. Saya ingin kaya, saya melihat pelanggan. Anda masih melihat selain Allah dalam keinginan Anda. Ini namanya tidak bertauhid. Maka kesantunan dan adab berikutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihatlah keesaan Allah dalam segala kebutuhan, dalam segala peristiwa. Ini namanya keesaan rububiyah. Ini namanya keesaan rububiyah. Bahwa Anda melihat keesaan Allah dalam segala kebutuhan Anda dan dalam segala peristiwa-peristiwa. Dan nomor 2, lihat keesaan Allah dalam ibadah. Sehingga nggak ada ibadah yang Anda lakukan untuk telinga manusia. Tidak ada ibadah yang Anda lakukan untuk pandangan manusia. Tidak ada ibadah yang Anda lakukan untuk buah bibir manusia. Baik, maka kesantunan berikutnya kepada Allah adalah tauhiduhu fi kulli syai. Lihat keesaan Allah dalam segala-galanya. Yang terakhir aja ya, yang terakhir masih panjang sekali, 2 hari baru kelar ini. Yang terakhir, jamaah sekalian, dawamu husnudzanni bihi. Terus
terus-menerus husnuzon kepada Allah. Husnuzon dalam keadaan baik itu husnuzonnya semua orang. Tapi husnuzon dalam keadaan Anda jatuh, husnuzon dalam keadaan Anda sedang sakit, husnuzon dalam keadaan seperti ini hanya dari orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Lagi banyak uang, husnuzon kepada Allah. Ini husnuzon Anda itu karena uangnya, bukan karena Allahnya. Jangankan Anda, orang-orang fasik pun bisa husnuzon dalam keadaan baik. Tapi ada saatnya Anda akan dijatuhkan oleh Allah dalam ujian. Dan ingat, Allah menguji Anda, insya Allah di titik lemah Anda. Karena tujuan dari ujian ini agar Anda menjadi kuat. Ya, kalau misalnya titik lemah Anda adalah soal anak, akan datang ujian soal anak buat Anda. Kalau titik lemah Anda adalah soal perempuan, akan datang ujian untuk Anda dalam bentuk perempuan. Kalau misalnya titik lemah Anda soal uang, akan datang ujian Allah dalam bentuk keuangan. Allah akan menjatuhkan Anda dalam hal-hal yang menjadi kelemahan sampai Anda kembali bangkit. Sehingga kelemahan Anda menjadi satu kekuatan. Nah, tapi jamaah sekalian, ingat, husnuzon kepada Allah dalam keadaan-keadaan baik itu gampang. Namun husnuzon kepada Allah justru ketika Anda sedang terpuruk. Husnuzon kepada Allah justru ketika Anda sedang sakit. Husnuzon kepada Allah justru sewaktu Anda sedang dijauhi oleh manusia. Husnuzon seperti ini murni karena mengenali Allah. Karena hakikat husnuzon bahwa Anda melihat sifat-sifat Allah dengan keadaan Anda. Misalnya Anda sakit, ya, Allah itu tetap Ar-Rahman walaupun saya sakit. Allah itu tetap Ar-Rahim walaupun saya sakit. Allah itu Halim, tetap Maha Lembut walau saya sakit. Prasangkanya kepada Allah seperti sifat-sifat Allah tidak berubah walaupun sakit. Kadang-kadang kita kalau udah sakit lama, Allah Ar-Rahman enggak tahu ya. Ini sakit saya kok belum selesai. Al-Halim, Allah Maha Lembut enggak? Rasa-rasa enggak tahu ya, ini sakit kok enggak selesai juga. Jadi Anda tidak lagi melihat sifat-sifat Allah itu secara utuh karena Anda enggak tahan dengan ujian. Anda mulai goyang melihat Allah Maha Menolong. Allah mulai goyang melihat Allah Maha Memberi. Allah mulai goyang melihat Allah Maha Penyayang. Jadi begitu datang ujian, ternyata Anda menjadi goyang untuk melihat sifat-sifat Allah. Kasih sayangnya Allah Anda mulai enggak lihat lagi. Pertolongan Allah Anda sudah mulai goyang. Kalau ini udah terjadi, ingat, musibah terbesar Anda bukan musibah Anda itu. Tapi musibah terbesar Anda bahwa Anda hilang persepsi baik tentang Allah, itu musibah yang paling besar. Dan saya katakan, sepanjang persepsi Anda tentang Allah selalu baik, musibah ini akan menjadi kecil. Maka ada satu pertanyaan Allah dalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud setiap membacakan ayat ini beliau jawab sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fama dhannukum bi rabbil alamin." Apa prasangka kalian tentang Allah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu setiap kali beliau membacakan ayat ini beliau jawab sendiri. "Fama dhannukum bi rabbil alamin." Beliau mengatakan, ya Allah, tidak ada prasangka kepadamu kecuali kebaikan. Nah, jadi walau dengan sakit, ya Allah, prasangka kepadamu tetaplah kebaikan. Ya, ayat tersebut surat As-Saffat ayat 87. Nah, maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang saya hormati, persepsi buruk tentang Allah karena musibah yang lebih besar daripada musibah. Dan nah, ini rahasia, tapi kasih tahu kepada yang lain. Apa itu? Yang membuat musibah Anda segera selesai ketika Anda husnuzon kepada Allah. Ya Allah, ini musibah, tapi aku husnuzon kepadamu.
Begitu Anda tetap husnuzan kepada Allah dalam musibah, insya Allah musibah itu akan segera selesai. Karena tujuan Allah dalam musibah Anda pasrah. Begitu Anda pasrah, ujian akan selesai. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, Ibrahim, anakmu kamu potong aja. Nggak boleh tangan orang lain, tanganmu sendiri. Akhirnya Nabi Ibrahim tanya Ismail, saya disuruh motong kamu. Kata Ismail, kalau Allah yang nyuruh ya sudah, jangan ragu. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke Mina. Berjalan dari Mekah menuju Mina. Sampai di Mina, di sebuah tempat yang tinggi. Kata Ibrahim, gimana? Kamu masih mantap? Ya saya sih nggak ada ragu. Kalau ayah bagaimana? Saya juga mantap. Kata Ibrahim, kalau begitu telentanglah. Telentanglah Ismail seperti ini. Ibrahim mengatakan, Ismail, ternyata saya nggak bisa menyembelih kamu kalau telentang. Telungkup aja. Saya sembelih dari belakang saja. Akhirnya Nabi Ismail telungkup. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, kamu kalau telentang saya nggak bisa lihat wajahmu. Udah kamu telungkup saja. Maka Nabi Ismail telungkup. Begitu telungkup, kedua-duanya udah betul-betul pasrah 100%. Ayah sudah pasrah, anak sudah pasrah. Kemudian Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa fadainahu inna kadzalika najzil muhsinin. Wah Ibrahim, sudah. Jangan dilanjutkan lagi Ibrahim. Kami hanya menguji kepasrahanmu. Maka ini pelajaran buat kita jamaah sekalian. Allah akan menguji sampai kita berada di titik pasrah yang maksimal. Begitu Anda sampai di titik pasrah yang maksimal, ujian akan ditutup, ujian akan selesai. Itu yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Kemarin diuji oleh Allah, oke. Ketika pasrah itu sudah sampai di titik sempurna, Allah mengatakan, Ibrahim, ujian udah selesai. Kalian wisuda sekarang. Jadi mungkin kalau sekarang ujian belum selesai, titik pasrah kita masih rendah. Perlihatkan kepada Allah bahwa Anda sudah sampai kepada titik pasrah tertinggi dari seorang hamba. Kalau Allah telah mengakui itu, insya Allah ujian Anda akan selesai. Jadi intinya ujian ini hanya untuk membawa Anda kepada sikap pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang datang ujian, kita masih mencoba melawan dengan kekuatan, patah kekuatan kita. Kita ambil kekuatan kedua, patah lagi. Kita ambil kekuatan ketiga, patah lagi. Kamu masih melawan dengan kekuatan kecilmu, semuanya akan patah. Ujian gak akan selesai. Kalau ingin selesai ujian ini, jangan lagi melawan. Berikan kepada Allah kepasrahan yang sifatnya 100%. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian ini mudah-mudahan jadi jalan hidup. Kita betul menjadi hamba-hamba yang santun kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, demikian kita. Nggak ada pertanyaan kan? Iya, mana dia pertanyaannya kalau ada? Iya, monggo silakan. Oh, ikhtiar itu wajib. Tapi ikhtiar itu bukan tujuan. Tujuan kita dalam ikhtiar adalah hasil. Nih, saya berobat. Tujuan saya sembuh. Jadi obat ini bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah hasilnya, yaitu sembuh. Di mana pasrah? Pasrah ini di sini, di sembuh ini, bukan di ikhtiar. Bukan di ikhtiar. Keinginan Anda bukan pada ikhtiar, keinginan Anda di tangan Allah. Karena sebagian kita begini, saya ingin sembuh maka saya ikhtiar. Oke, keinginan Anda untuk sembuh, sembuh itu di mana? Sembuh saya itu di ikhtiar. Ini salah.
Sembuh yang jadi keinginan saya bukan di ikhtiar, tapi pada Allah Azza wa Jalla. Karena Anda melihat sembuh Anda di tangan Allah bukan pada ikhtiar, maka ikhtiar ini biasa-biasa saja, tetapi doa dan tawakalnya luar biasa. Doanya, tawakalnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena keinginan saya itu bukan di dalam ikhtiar, di tangan Allah keinginan saya. Makanya di doanya dan di tawakalnya saya luar biasa. Kalau ikhtiarnya saya biasa aja. Saya pengen uang lalu saya berdagang. Saya dagang, tujuan saya uang. Pertanyaan, uang itu di mana? Di ikhtiar atau di tangan Allah? Oh, saya lihat uang itu di tangan Allah. Kalau begitu luar biasalah dalam doa dan tawakal. Soal ikhtiar biasa-biasa saja. Kadang-kadang enggak, di sini luar biasa ikhtiarnya, doanya justru di bawah biasa. Oh, itu salah. Nah, jadi oleh sebab itu pasrah kita adalah ketika terhadap hasil, bukan terhadap ikhtiar. Ikhtiar ini nggak boleh ditinggalin. Orang yang nggak ikhtiar namanya orang sesat, Jabariyah namanya. Tapi orang yang melihat keinginannya dalam ikhtiar sesat juga, Qadariyah namanya. Ahlu sunnah itu mereka berikhtiar, tapi mereka yakin hasil yang saya inginkan itu di tangan Allah, bukan pada ikhtiar. Maka Anda lihat rumah sakit itu ikhtiar. Orang yang keluar dari rumah sakit sekian persen mati, sekian persen sehat, sekian persen tambah parah. Iya kan? Iya, sebagian yang pulang dari rumah sakit malah tambah parah. Agar apa ini semuanya? Agar Anda sadar rumah sakit ini bukan sehat, tapi dia hanya sekedar ikhtiar. Maka dalam ikhtiar biasa-biasa saja, doa dan tawakal di situ Anda harus luar biasa. Wallahu a'lam. Iya. Oh iya, baik. Silakan, baik. Terima kasih Bapak Zari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika Pak Ustaz menerangkan bahwa kalau ada tiga kebaikan antara yang sabar, syukur, ridho, dan syukur. Ketika di tempat semacam itu kita sudah kuat kita. Kita tahu ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha. Dikaitkan dengan yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillahu bi surat as-sif. Itu gimana kan korelasinya ketika kita sahabat udah hidup terpasrah, udah di titik nadir, kita sudah berusaha antara ikhtiar dan usaha kita, tapi belum ketemu nih, belum ada kliknya. Padahal kita udah pasrah, udah 2 tingkatan itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa akan Allah berikan solusi. Jadi kalau belum ada solusi-solusi juga, sibuklah melihat ketakwaan dulu. Karena ini pasti ada ketakwaan yang bautnya lepas. Ada ketakwaan yang longgar, itu dikencang-kencangin aja. Karena ayat ini nggak mungkin salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nomor 2, kalau bertakwa akan Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Allah berikan rezeki yang tak dikira-kira. Nah, ini pun buah ketakwaan. Maka makin bertakwa seseorang, makin banyak rezeki yang tak terduga. Tapi kalau rezeki Anda walaupun banyak 5 miliar sehari, kalau itu semuanya sesuai dengan dugaan, itu bukan rezeki takwa. Rezeki takwa itu adalah rezeki yang memang tak diduga-duga. Makin bertakwa seseorang, makin banyak yang tak diduga-duga. Maka kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, di antara tanda ketakwaan ajaib adalah makin banyak rezeki-rezeki tak terduga. Nah, jadi kalau rezeki tak terduga Anda banyak, insya Allah Anda orang bertakwa. Kokohkan keikhlasan. Baik. Lalu tadi kita dalam ujian sudah sampai kepada syukur.
Ini ujian, saya bersyukur sudah. Terus otomatis kalau kita di dalam di dalam ujian kita udah bertakwa, apakah Anda bertakwa dalam ujian menggunakan sabar, atau di dalam ujian Anda takwa menggunakan ridho, atau dalam ujian Anda takwa menggunakan syukur? Kalau Anda sudah bertakwa kepada Allah dalam ujian, itu berarti solusi Anda sudah dekat. Solusi Anda sudah dekat. Cuman fahami, pemberian Allah yang luar biasa itu nggak datang cepat. Semua pemberian Allah yang luar biasa selalu datang lama. Allah akan memberikan anak kepada Zakaria. Iya. Kalau ini anak biasa-biasa saja, itu dari dulu udah ada anak. Tapi anak yang akan dikasih ini adalah seorang nabi. Makanya setelah hampir berusia 100 tahun baru punya anak. Nabi Zakaria punya anak, beliau di usia hampir 100 tahun. Sarah di usia hampir 90 tahun. Lama sekali baru punya anak. Karena anak yang akan dikasih ini bukan anak biasa. Anak yang dikasih ini adalah seorang nabi. Dan Allah berjanji kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kami akan bahagiakan engkau dengan anak dan dengan cucu." Jadi Ibrahim jangan berpikir baru ada anak di usia nyaris 100 tahun, gimana saya lihat cucu. Allah mengatakan, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafila." Kami akan memberimu anak dan kami akan memberimu cucu. Jangan berpikir di usia tua saya nggak bisa lagi lihat cucu. Tidak, Ibrahim, kamu akan melihat cucu. Maka dia punya anak Ishak dan punya anak Yakub. Di usia yang nyaris 100 tahun baru punya anak. Lama sekali. Ingat, pemberian Allah yang luar biasa itu nggak datang dalam waktu yang cepat. Itu selalu datang di waktu yang lama. Maka pemberian disegerakan oleh Allah itu biasanya pemberian biasa. Tapi pemberian yang ditunda oleh Allah biasanya itu pemberian yang luar biasa. Nomor tiga ini saya nggak tahu Anda masih mau nggak. Kalau Allah tidak memberi bagi Anda di dunia, berarti Allah menyimpannya untuk Anda di akhirat. Mau nggak nomor 3 ini? Kan cuma 3 ya. Pemberian Allah segera, atau pemberian Allah ditunda, atau nomor 3 pemberian Anda disimpan oleh nanti aja di surga. Nah, Anda mau yang mana ini? Semakin ditunda itu semakin bagus. Allah kasih di dunia, kenapa di akhirat dikasih? Mungkin Allah tahu usia Anda tinggal 2 minggu lagi, makanya nggak dikasih cepat. Artinya Allah tahu usia Anda mungkin tidak lama-lama, makanya tidak dikasih. Ya Allah, sampai usia 60 tahun saya belum pernah punya mobil, kasihlah mobil ya Allah. Allah nggak ngasih, tapi Anda berdoa. Allah mengatakan ini doamu disimpan, nanti di akhirat dikasih. Dikasih di dunia kamu 2 tahun lagi udah pergi, nggak ada gunanya, kamu nggak menikmati lagi. Ditambah lagi kamu akan lalai, nggak siap-siap lagi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ternyata kadang-kadang keinginan kita disimpan oleh Allah untuk kita mendapatkannya di akhirat. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.